jika ada yang bertanya kepadamu, jika ada seseorang bertanya kepadamu, di mana Allah, maka jawabannya apa? Allah ada tanpa tempat. Laisa fi makanin. Catat, viralkan. Ini ilmunya ulama kita. Ini ulama yang mutaakhirin, ulama khalaf, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mazhabnya apa secara fikih? Asy-Syafi'i. Secara akidah Al-Asy'ari. Gurunya para guru di Indonesia. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau meninggal tahun 1316 Hijriah. Sekarang 1444 ya. Nanti hari Rabu kalau nggak salah tahun baru Hijriah ya. Berarti masuk 1445. Masya Allah. Umur kalender Hijriah sudah masuk 1445. Nanti hari Rabu nggak salah. Beliau di dalam kitabnya namanya Kasyifatus Saja. Ada di awal yang saya sampaikan ya. Ada kitab namanya apa? Kasyifatus Saja. Ini kitab syarah Safinatun Najah, fikih madhab Syafi'i. Mungkin jamaah pernah ngaji sama gurunya, sama kiainya, ustadznya, kitab Safinah misalnya. Kitab Safinah itu karya ulama dari Yaman. Namanya Syekh Abdullah bin Sumair ya. Abdullah bin Sumair Al-Hadrami ya, betul ya. Syekh Abdullah bin Sumair Al-Hadrami itu dari Yaman, tapi dulu pernah tinggal di Jakarta. Nah, kitabnya ini Safinah tipis ya Pak. Safinah itu tipis. Isinya diawali dengan tauhid. Tentang apa? Tauhid, baru nanti di akhir-akhir itu tentang fikih. Nah, termasuk di situ disebutkan juga penjelasan terkait lafaz la ilaha illallah di awal, berarti bab-bab awal di mukadimah. Syekh Nawawi sebagai ulama yang mensyarah kitab Safinatun Najah jamaah itu memberikan satu faedah. Di kitabnya itu saya masih ingat betul tuh, faidatun gitu. Faidah ini adalah faedah. Apa itu faedah? Ya, faedah itu tambahan informasi lah ibaratnya. Kata beliau, man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu aina wa kaifa wa mata wa kam. Masya Allah. Perhatikan, siapa saja yang bisa meninggalkan 4 kalimat ini, maka sempurnalah imannya. Yaitu yang pertama, di mana, yang kedua, bagaimana, yang ketiga, kapan, yang keempat, berapa. 4 kalimat ini, 4 lafaz ini jamaah, di mana Allah, bagaimana Allah, kapan Allah itu ada, atau berapa, seperti apa Allah itu ya, berapa, itu kalau bisa ditinggalkan dengan syarat, kata Syekh Nawawi ya, itu menjadi sempurna imannya kalau kita sudah paham sifat 20 atau sifat 13 ya. Boleh 13, boleh 20 ya. Jadi kalau kita sudah khatam nih jamaah sifat 20 wujud kita bapok sampai akhir ya, itu lebih utama tidak membahas di mana Allah, bagaimana, seperti apa Allah itu, kapan Allah itu ada, dan seperti apa, ukuran apa, bilangan jumlahnya Allah itu seperti apa, satunya Allah itu apa, esanya Allah itu maksudnya apa. Nah, itu lebih baik dihindari kata beliau. Tapi dengan syarat tadi sudah menguasai sifat 20. Kalau belum ya harus belajar dulu ya. Belajar dulu wujud kita bakok sampai 20 itu baru imannya sempurna. Tetapi, nah ini ada tapinya sama. Kan di zaman kita pasti orang ada yang nanya di mana Allah. Ya kan? Pasti ada saya pembahasan di mana Allah. Nah, maka cara jawab itu diajarin sama Syekh Nawawi, diajarin sama beliau. Cara jawabnya itu, kata beliau begini: fa in qala laka qa'il aina Allah fa jawabuhu laisa fi makanin. Nanti ada 4 ya. Yang pertama kata beliau,
jika ada yang bertanya kepadamu, jika ada seseorang bertanya kepadamu, di mana Allah, maka jawabannya apa? Allah ada tanpa tempat. Laisa fi makanin. Catat, viralkan. Ini ilmunya ulama kita. Kalau ditanya di mana Allah, jawabannya apa, Pak? Allah ada tanpa tempat. Ini bukan buatan Ustadz Ajib, bukan buatan siapapun. Ini ajaran ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awas nih kalau ditanya orang di mana Allah, jawabnya di langit, di atas aras. Ini berarti ilmunya nggak manfaat, ya. Ulama kita sudah ngajarin. Kalau ada yang bertanya di mana Allah, jawabannya apa? Allah ada tanpa tempat. Yang kedua, wa in qala laka qail kaifallah. Jika ada yang bertanya seperti apa Allah itu, bagaimana sih Allah itu, seperti apa? Dia bertanya kaifa, bertanya bentuk, ya, ukuran. Fajawabu laisa kamitslihi syai'. Faqul lahu laisa kamitslihi syai'. Maka katakan saja Allah ada, tidak serupa dengan, tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Ya, tadi laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa. Kalau ada yang nanya seperti apa Allah, cukup jawabnya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Dia tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Pokoknya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Yang ketiga, wa in qala laka qail matallah. Jika ada yang bertanya kapan Allah itu ada, ya, kapan Allah itu ada, faqul lahu awwalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Allah itu ada maha pertama tanpa permulaan dan maha akhir tanpa kebinasaan, tanpa akhirat, tanpa kematian. Nah, Allah maha kekal selama-lamanya. Oke, itu cara jawabnya. Terakhir, wa in qala laka qail kamillah. Jika ada yang bertanya berapa Allah itu, kan Allah satu, Allah itu maha esa. Orang kan akan membayangkan satu itu gimana, satu itu bagaimana. Ini kan dia akan membayangkan ukuran, kan? Bentuk. Kalau begini coba, Pak Eko ada satu, satunya Pak Eko ada bentuknya? Ada bentuk, ada ukuran satu. Laptop ini ada satu, satunya laptop itu ada ukurannya, ada bentuknya. Kalau kita menyebut Allah satu, Allah Maha Esa, Anda tidak boleh, Pak, membayangkan Allah itu bentuknya satu, ada ukurannya. Tidak boleh. Itu bukan Esa namanya. Itu Anda nggak paham qul huwallahu ahad. Taunya Maha Esa itu, Maha Allah satu itu pokoknya tidak ada Tuhan yang lain. Ya itu sudah benar. Memang Allah hanya satu, tapi satunya Allah jangan Anda bayangkan ada bentuk satu gitu loh. Paham nggak? Nah, makanya kata Syekh Nawawi, kalau ada yang bertanya kamillah faqul lahu wahidun la min qillah. Kalau ada yang bertanya berapa Allah itu, maka jawab saja Allah Maha Esa, tapi bukan dari segi bilangan atau jumlah. Karena satu itu kalau kita makhluk itu punya ukuran gitu ya. Sementara satunya Allah, Esanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un gitu. Nah, ini kalau kita tidak belajar tauhid jemaah, saya yakin kan, tidak usah bohong kan. Pasti orang mengira Allah Maha Esa, Allah satu ya, tidak ada duanya. Dia membayangkan ada satu sosok bentuk, ya kan? Nah, ya itu orang awam seperti itu, karena belum belajar tauhid, karena belum mendalami ilmu akidah. Ya, tapi setelah belajar tauhid, dia akan tahu ternyata qul huwallahu ahad. Surat apa? Ya, Al-Ikhlas ayat pertama ya. Qul huwallahu ya, kalau kata orang-orang ya. Itu maknanya kan terjemahnya kan katakanlah Allah itu Maha Esa. Esa itu kan satu, ya kan? Tetapi Esanya Allah satu, maknanya bukan punya bentuk satu, bukan. Awas, bukan ya. Nah, jadi apa maksudnya? Pokoknya Allah Maha Esa,
tidak seperti segala sesuatu yang ada. La syarikalah, ya kan? Wahdahu la syarikalah. Kita kan sering Pak habis sholat zikiran apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah itu qul huwallahu ahad itu Pak. Ya, ketika kita mengatakan wahdahu la syarikalah, itu sebetulnya Anda meyakini Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Tapi esanya Allah bukan punya bentuk satu. Nah, itu yang harus ditanamkan ya. Sebab masih banyak yang mengira la syarikalah atau Allah Maha Esa, iya, bentuknya satu gitu. Ada ukuran tertentu satu. Nah, itu salah. Hilangkan itu semua. Salah, itu makhluk yang kita bayangkan. Semuanya itu makhluk. Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihayalkan, dan tidak bisa digambarkan di kepala kita. Ya. Jadi seperti apa Allah? Laisa kamitslihi syai'. Memang tidak bisa dijangkau Allah itu, ya. Tapi kita yakin Allah Maha ada. Ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini terakhir ya dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang memberikan penjelasan terkait sebuah faidah ya berkaitan dengan sifat mukhalafatul lil awadithi. Alhamdulillah. Pokoknya imani saja jemaah. Hukumnya wajib ini ya. Hukumnya wajib kita mengimani Allah punya sifat mukhalafatul lil awadithi. Alhamdulillah. Baik, wallahu a'lam. Bismillah.